Inter Milan sempat dibuat waspada setelah Denzel Dumfries merasakan gangguan pada pergelangan kaki kirinya. Rasa sakit tersebut muncul akibat benturan yang diterima sang bek sayap saat menghadapi Lazio pada laga Serie A terakhir. Kondisi itu membuat staf medis timnas Belanda memutuskan untuk memulangkannya lebih cepat ke Milan sebagai langkah pencegahan. Menurut laporan Corriere dello Sport, indikasi awal menunjukkan bahwa cedera tersebut tidak mengancam peluang Dumfries tampil di Derby della Madonnina melawan AC Milan akhir pekan nanti. Meski begitu, pihak klub tetap menerapkan prinsip kehati-hatian sambil menunggu pemeriksaan lanjutan di Appiano Gentile yang dijadwalkan berlangsung hari ini. Sementara itu, skuad Inter lainnya tidak berada di markas latihan karena pelatih Christian Chivu memberikan jatah libur 3 hari kepada para pemain. Latihan tim akan kembali dimulai pada hari Selasa dengan Matteo Darmian yang diperkirakan sudah siap bergabung kembali bersama rekan setimnya. Kondisi Dumfries kini menjadi salah satu perhatian utama Inter jelang laga besar melawan Milan, mengingat perannya yang krusial di sisi kanan permainan Nerazzurri. Klub berharap proses pemulihan berjalan lancar agar Chivu bisa menurunkannya dalam kondisi optimal pada pertandingan penting tersebut. Morten Frenrup kembali menjadi sorotan jelang dibukanya bursa transfer musim dingin Januari mendatang. Performa konsisten pemain asal Denmark itu membuatnya diminati banyak klub besar Serie A, termasuk Inter Milan dan AS Roma. Menurut laporan Il Messaggero, Roma kini ikut masuk dalam persaingan mendapatkan Frenrup, yang dalam beberapa bulan terakhir juga dipantau intens oleh Inter. Namun ambisi para peminat tersebut harus berhadapan dengan sikap tegas Genoa. Manajemen Il Grifone dikabarkan mematok harga tidak kurang dari 15 juta euro untuk sang pemain dan enggan memberikan potongan harga kepada klub manapun. Sikap ini mencerminkan keyakinan Genoa terhadap nilai dan potensi Frenrup yang dinilai sebagai salah satu aset paling berharga dalam skuad mereka. Dengan harga tinggi dan persaingan ketat, saga transfer Frenrup diperkirakan menjadi salah satu yang paling menarik untuk diikuti pada bursa Januari nanti. Masa depan Yann Sommer kembali menjadi sorotan. Penjaga gawang asal Swiss itu memasuki fase penting dalam kariernya di Inter Milan, mengingat kontraknya akan berakhir pada Juni 2026. Situasi ini turut dibahas oleh jurnalis Matteo Moretto dalam sebuah video di kanal YouTube Fabrizio Romano. Menurut Moretto, Inter kini mulai melakukan langkah antisipasi terkait kemungkinan pergi atau bertahannya Sommer. Klub dikabarkan tengah memantau sejumlah profil baru sebagai opsi jangka panjang di bawah Mistar. Evaluasi menyeluruh mengenai masa depan Sommer akan dilakukan pada awal tahun 2026. Namun, untuk saat ini, peluang mantan kiper Bayern Munich itu bertahan di Giuseppe Meazza disebut berada dalam posisi yang sangat tidak pasti. Inter akan menimbang kondisi fisik, performa, serta prospek jangka panjang sebelum mengambil keputusan akhir. Identitas permainan Inter di bawah Christian Chivu semakin terlihat jelas dan menunjukkan perkembangan menjanjikan. Mantan pelatih Parma itu sukses membangun pola permainan yang konsisten dan jalur yang ia bentuk memiliki prospek menarik untuk jangka panjang. Tantangan berikutnya adalah bagaimana Inter akan mengaplikasikan garis pressing mereka saat menghadapi AC Milan yang memiliki pemain-pemain dengan kemampuan 1 lawan 1 mumpuni seperti Christian Pulisic dan Rafael Leao. Melihat data ofensif Serie A pada awal musim ini, Inter tampil sebagai tim paling produktif. Nerazzurri telah mengemas 26 gol terbaik di Liga, serta mencatat 21 assist yang juga merupakan angka tertinggi. Dari sisi agresivitas serangan, Inter telah melepaskan 197 tembakan, unggul atas Juventus yang berada di posisi kedua dengan 180 percobaan. Kombinasi antara sistem defensif yang terorganisasi, pressing tinggi yang efektif, dan kualitas penyelesaian akhir membuat Inter memiliki potensi untuk meraih hasil yang lebih besar lagi. Proses ini menegaskan bahwa setiap fase permainan mereka saling terhubung dan berkembang secara harmonis, menjadikan Inter sebagai salah satu tim paling komplit dan berbahaya di Serie A sejauh ini. Inter Milan tengah menapaki era baru di bawah arahan Christian Chivu.
yang menghadirkan model permainan lebih vertikal dan agresif dengan pressing tinggi sejak awal. Pendekatan ini membuat Inter tampil lebih intens dan menekan lawan secara cepat di setiap fase permainan. Di tengah perubahan gaya bermain tersebut, muncul sebuah data menarik yang dipublikasikan oleh Kikes terkait para pemain paling sering melakukan pelanggaran di Serie A musim ini. Di peringkat teratas terdapat Pellegrino dengan total 31 pelanggaran, disusul oleh Nikopas dan Pongracic. Dari kubu Inter, hanya ada satu nama yang masuk dalam daftar 10 besar, yakni Alessandro Bastoni, yang sejauh ini mencatat 20 pelanggaran. Angka tersebut dinilai cukup wajar mengingat peran Bastoni dalam skema pertahanan Cifu. Sang bek kiri kerap naik memutus garis pertahanan untuk menekan gelandang lawan, sehingga kemungkinan melakukan pelanggaran lebih tinggi dibandingkan pemain bertahan lainnya. Data ini sekaligus menggambarkan betapa agresifnya pendekatan defensif Inter musim ini, sejalan dengan identitas baru yang sedang dibangun Cifu. Inter Milan mulai bergerak di bursa transfer menyusul performa mengecewakan Luis Enrique pada paruh awal musim ini. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, klub kini memasukkan nama Brooke Norton-Caffey, bek sayap kanan asal Inggris berusia 20 tahun milik Genoa, ke dalam daftar incaran. Luis Enrique yang didatangkan dari Marseille pada musim panas lalu dengan nilai transfer mencapai 23 juta euro termasuk bonus, belum mampu memenuhi ekspektasi. Situasi tersebut membuka kemungkinan perpisahan lebih cepat, bahkan sudah pada bursa transfer Januari melalui skema peminjaman. Kondisi itu membuat Inter mulai mencari opsi baru untuk memperkuat posisi bek kanan. Salah satu nama yang dipantau adalah Norton-Caffey, yang performanya bersama Genoa menarik perhatian banyak klub. Selain Inter, Napoli juga dikabarkan berminat pada pemain kelahiran 2004 tersebut sebagai alternatif untuk Giovanni Di Lorenzo. Genoa sendiri mendatangkan Norton-Caffey dari Arsenal dengan biaya 2 juta euro, ditambah potensi 2 juta euro bonus serta presentase penjualan di masa depan. Klub Liguria itu bahkan telah menolak tawaran sekitar 10 juta euro dari Napoli, menandakan bahwa nilai jual sang pemain kini meningkat tajam. Inter akan terus memantau situasi jelang Januari, dan Norton-Caffey muncul sebagai salah satu kandidat utama untuk memperkuat sisi kanan pertahanan Nerazzurri. Inter Milan menerima kabar positif jelang derby della Madonnina akhir pekan ini. Marcus Thuram dipastikan siap kembali tampil sebagai starter setelah menjalani pemulihan bertahap dari cedera hamstring yang dialaminya pada 30 September dalam laga Liga Champions melawan Slavia Praha. Dalam beberapa pekan terakhir, Thuram sudah kembali merasakan menit bermain meski dalam porsi terbatas, sekitar 20 menit saat melawan Kairat Almaty pada 6 November dan durasi serupa ketika menghadapi Lazio pekan lalu. Menurut La Gazzetta dello Sport, rencana tersebut memang sudah disusun secara matang oleh staf teknis dan medis Inter untuk meminimalkan resiko cedera kambuh. Absennya Thuram dari pemanggilan timnas Prancis dimanfaatkan sang penyerang untuk berlatih keras di Appiano Gentile. Fokus utamanya adalah mengembalikan kondisi fisik ke level tertinggi agar siap tampil sejak menit pertama dalam derby melawan AC Milan. Cifu disebut hampir pasti akan menurunkannya sebagai starter, membentuk kembali duet andalan di lini depan bersama Lautaro Martinez. Derby akhir pekan ini menjadi pertandingan yang sangat memotivasi Thuram, dan Inter membutuhkan kontribusi penuh dari pemain bernomor punggung 9 tersebut untuk menjaga momentum positif musim ini. Inter Milan harus rela turun satu peringkat dalam daftar peringkat dunia klub yang dirilis bulanan oleh IFFHS, Institut Internasional Sejarah dan Statistik Sepak Bola. Dalam pembaruan per 31 Oktober 2025, Nerazzurri mengumpulkan 470 poin dan kini berada di posisi keempat, setelah disalip oleh Chelsea yang naik ke urutan ketiga. Di puncak klasifikasi, Paris Saint-Germain masih menjadi pemimpin tak terbantahkan dengan 517 poin, diikuti oleh Real Madrid di posisi kedua. Kendati mengalami penurunan peringkat, Inter tetap menjadi klub Italia dengan posisi terbaik di ranking tersebut. Jarak dengan tim-tim Serie A lainnya cukup mencolok.
Juventus berada jauh di posisi 19, bahkan masih di belakang dua klub Brasil, Fluminense dan Botafogo. AS Roma menempati posisi 22, sementara Bologna berada di urutan 24, 4 tingkat lebih tinggi dibandingkan AC Milan. Sementara itu, Napoli yang kini ditangani Antonio Conte harus turun dalam daftar hingga posisi 76, menunjukkan kesenjangan besar antara Inter dan para rival domestiknya dalam performa global versi IFFHS. Peringkat terbaru ini kembali menegaskan dominasi Inter di antara klub-klub Italia, meski kompetisi global menunjukkan dinamika yang ketat. Lautaro Martinez menutup tahun 2025 ini dengan pencapaian istimewa saat membela timnas Argentina dalam laga persahabatan melawan Angola di Luanda. Striker Inter itu tampil luar biasa dengan mencatat 1 gol hasil umpan Lionel Messi dan 1 assist yang membantu Messi mencetak gol kedua Argentina. Dengan tambahan 1 gol tersebut, Lautaro kini mengoleksi 36 gol untuk Albis Celeste, sekaligus menyalip Hernan Crespo untuk naik ke posisi keempat dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa timnas Argentina. Performa solidnya membuatnya menjadi protagonis utama dalam kemenangan Argentina di laga tersebut. Lautaro bermain hampir sepanjang pertandingan dan baru ditarik keluar 6 menit sebelum waktu normal berakhir, digantikan oleh Manuel Lopez. Usai laga, ia bersiap kembali ke Italia untuk fokus menghadapi derby panas melawan AC Milan bersama Inter. Melalui unggahan di akun Instagramnya, Lautaro menunjukkan kembali kecintaannya pada tim nasional. "Saya memanfaatkan setiap momen untuk mewakili negara saya," tulis sang kapten Inter tersebut. Ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat Angola atas sambutan hangat yang diberikan. Penutupan tahun yang impresif ini semakin menegaskan status Lautaro sebagai salah satu pilar utama Argentina dan salah satu penyerang terbaik dunia saat ini. Jeda internasional menjadi momen ideal untuk mengevaluasi statistik awal musim Serie A. Dan data terbaru dari Kikes kembali menempatkan nama Lautaro Martinez di papan atas daftar penyerang paling aktif. Kapten Inter itu tercatat melepaskan 34 tembakan ke gawang, menjadikannya salah satu pemain paling agresif di kompetisi sejauh ini. Di atas Lautaro hanya ada 2 nama, Nico Paz dari Como dengan 37 tembakan dan Moise Kean dari Fiorentina yang mencatat 36 tembakan. Statistik tersebut menegaskan bahwa Lautaro tetap menjadi salah satu penyerang paling berbahaya di Italia. Namun, ada satu catatan negatif untuk bomber Argentina tersebut. Lautaro berada di posisi kedua dalam kategori big chances yang gagal dikonversi. Hanya kalah dari Orban dari Verona yang menempati posisi teratas dalam daftar tersebut. Meski demikian, kontribusi Lautaro untuk Inter tetap sangat besar dan ia terus menjadi tumpuan utama lini depan Nerazzurri di musim ini. Jelang derby panas antara Inter dan AC Milan, Christian Cifu menghadapi dilema besar terkait pilihan bek tengah yang akan diturunkan. Corriere dello Sport melaporkan bahwa keputusan mengenai siapa yang akan bermain di antara Francesco Acerbi, Stefan De Vrij, dan Jan Bisek kemungkinan baru ditentukan pada pekan depan. Ketiganya berada dalam kondisi fisik serupa setelah tetap berlatih di Pinetina selama jeda internasional. Namun, ancaman terbesar bagi Inter datang dari Rafael Leao, pemain paling tak terduga milik Milan yang kini di bawah racikan Massimiliano Allegri. Pelatih Rossoneri itu diprediksi bakal memasang Leao sebagai penyerang tengah bersama Christian Pulisic setelah sebelumnya meninggalkan skema 3 penyerang. Allegri diperkirakan akan menerapkan strategi yang sama seperti saat menghadapi Napoli, Juventus, dan Roma. Bertahan rendah, lalu menyerang Inter lewat serangan balik cepat. Pendekatan ini bisa menimbulkan masalah bagi skuad Cifu yang identik dengan garis pertahanan tinggi dan agresi untuk merebut bola secepat mungkin. Situasi itu menuntut lini pertahanan Inter untuk berada pada fokus maksimal dan siap mundur dengan cepat. Kesalahan kecil atau tertarik keluar posisi oleh Leao maupun Pulisic bisa berakibat fatal. Acerbi dinilai sebagai bek yang paling cakap dalam mematikan seorang penyerang tengah dan membaca jalannya permainan. Namun, kemampuan sprintnya dianggap tidak cukup untuk mengimbangi kecepatan Leao. Bila Acerbi yang dipilih, para pemain di sekitarnya seperti Akanji, Bastoni, dan gelandang Inter wajib menjaga struktur agar tidak keluar posisi.
Situasi serupa juga berlaku bagi De Vrij, yang memiliki ketenangan dan pengalaman, tetapi tidak unggul dalam duel kecepatan. Sementara itu, Bisek menjadi opsi yang sedang dilatih intens oleh Cifu. Keunggulan fisik dan kecepatannya membuatnya menarik, tetapi kemampuannya membaca permainan masih menjadi tanda tanya. Meski ia tampil lebih fokus saat bermain di posisi tengah, beberapa catatan sebelumnya membuat staf pelatih belum sepenuhnya yakin. Dengan semua variabel tersebut, keputusan menentukan bek tengah menjadi salah satu tantangan terbesar Cifu menjelang laga klasik ini. Bahkan, Corriere dello Sport menilai pilihan tersebut bisa menjadi faktor yang menggeser keseimbangan derby, apakah akan berpihak pada Inter atau justru menguntungkan Milan. Pio Esposito kini menjadi sorotan setelah tampil impresif di awal musim bersama Inter Milan. Corriere dello Sport menyebutnya sebagai penyerang yang mengubah setiap bola menjadi emas, menyoroti perjalanan cepatnya dari Serie B hingga berpeluang tampil di Piala Dunia, membawa antusiasme dan semangat juang tinggi. Meski berstatus cadangan, setiap kali masuk, Esposito selalu mampu mencetak gol. Cedera Moise Kean memberi Esposito kesempatan menjadi starter. Besok malam di San Siro, penyerang berusia 20 tahun ini akan menghadapi tantangan besar. Duel melawan Erling Haaland dan mengejar gol pertamanya di stadion legendaris tersebut yang belum pernah ia raih sebelumnya, baik bersama Cifu di Inter maupun dengan timnas Italia. Rino Gattuso pun menyiapkan malam spesial untuk Esposito, memberinya kesempatan starter setelah 4 kali memulai pertandingan dari bangku cadangan. Kesempatan ini dianggap sebagai momen emas yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Norwegia menjadi tahap baru dalam perjalanan karir Esposito, di mana Christian Cifu di Inter dan Gattuso di timnas berusaha membimbingnya dengan hati-hati tanpa membatasi potensinya, namun tetap menjaga perkembangan secara bertahap. Presiden AC Milan Paolo Scaroni memaparkan gambaran ambisius mengenai stadion baru San Siro yang disebutnya akan menjadi motor penggerak baru bagi perkembangan kota Milan. Dalam wawancara dengan majalah Moneta, Scaroni menyebut proyek ini berpotensi menghadirkan dampak transformasional layaknya kawasan City Life dan Porta Nuova yang sebelumnya berhasil meregenerasi wajah urban Milan. Menurut Scaroni, proyek stadion baru ini membawa nilai ekonomi yang sangat besar. Pada fase pembangunan, investasi tersebut diperkirakan menggerakkan lebih dari 4,5 miliar euro, dengan imbal hasil 2,5 euro untuk setiap 1 euro yang ditanamkan. Total dampak bagi wilayah Lombardia diperkirakan mencapai 3 miliar euro, termasuk sedikitnya 950 juta euro yang mengalir ke wilayah metropolitan Milan. Usai stadion beroperasi, manfaat ekonomi tahunan bagi kawasan sekitar diyakini akan melampaui 3 miliar euro. Dari sisi ketenaga kerjaan, proyek ini juga menjanjikan kontribusi besar. Scaroni menjelaskan bahwa pembangunan stadion akan menciptakan lebih dari 8.000 lapangan kerja penuh waktu. Sementara fase operasionalnya akan menyerap lebih dari 16.000 pekerja. Selain infrastruktur utama, proyek ini disebut akan menghadirkan sebuah kawasan baru di kota dengan ruang hijau yang luas, modern, dan nyaman untuk dihuni. Scaroni turut membeberkan rencana waktunya. Pembangunan ditargetkan dimulai pada awal 2027 dan rampung dalam waktu 3 tahun, agar bisa digunakan untuk ajang Euro 2032. Setelah stadion baru berdiri, fokus akan beralih pada penataan kembali kawasan Stadion Giuseppe Meazza. Kawasan itu nantinya akan dilengkapi hotel, kantor pusat 2 klub, pusat perbelanjaan, serta museum AC Milan dan Inter. Dalam bentuk barunya, area tersebut diperkirakan mampu menarik setidaknya 500.000 pengunjung per tahun, ujar Scaroni, menegaskan keyakinannya bahwa proyek stadion baru ini akan menjadi pilar penting dalam masa depan ekonomi dan urban Milan. Vlada Avramov, mantan kiper Fiorentina yang kini bekerja sebagai pelatih penjaga gawang Al-Ohdud di Saudi Pro League, memberikan komentar positif mengenai debut Alexander Stankovic bersama tim nasional senior Serbia. Dalam wawancara dengan Tutto Mercato Web, Avramov menyebut Stankovic tampil menonjol saat Serbia menghadapi Albania. Melawan Albania ia bermain sangat baik. Menurut saya, ia adalah pemain terbaik di pertandingan tersebut.
Ia masih muda dan memiliki potensi besar untuk mengikuti jejak ayahnya, Dejan Stankovic, ujar Avramov. Selain membahas performa sang gelandang muda, Avramov juga memberikan prediksinya mengenai perebutan Scudetto musim ini. Ia berharap Inter keluar sebagai juara. Saya berharap Inter yang memenangi Scudetto. Terlebih karena teman saya Alexander Kolarov merupakan asisten pelatih di sana. Tambahnya. Anje Yohan Boni, penyerang muda yang menjadi salah satu kejutan terbesar Inter pada awal musim ini, membuka kisah adaptasinya kepada Gazzetta dello Sport jelang derby panas melawan AC Milan. 8 hari sebelum laga yang ditunggu, Boni menjelaskan bagaimana bulan-bulan pertamanya berseragam nerazzurri telah mengubah dirinya. Boni mengakui bahwa langkah pertama adalah memahami besarnya klub yang kini ia bela. Butuh waktu untuk benar-benar sadar betapa besar Inter. Ketika kamu memahaminya, kamu harus menyesuaikan diri dengan level tim yang terus meningkat sejak sesi latihan. Inter sangat menuntut, tapi saya merasa sangat nyaman dan belajar banyak, ujarnya. Penyerang berusia 22 tahun itu menilai beberapa aspek permainannya masih harus ditingkatkan. Saya harus memperbaiki permainan dengan membelakangi gawang, kemampuan sundulan, dan daya tahan fisik, karena kami bermain setiap 3 hari. Bahkan, hal-hal yang saya kuasai pun masih bisa ditingkatkan, katanya. Boni juga mengungkap pemain-pemain yang paling membantunya selama proses adaptasi. Ia menyebut Mkhitaryan, yang berbicara bahasa Prancis, serta Marcus Thuram yang sudah memberi banyak nasihat bahkan sejak Boni masih bermain di Parma. Para pemain Italia juga banyak memotivasi saya. Mereka ingin saya selalu berada di level maksimal, tambahnya. Mengenai pengalaman bermain di San Siro, Boni mengingat momen pertamanya dengan penuh emosi. Tahun lalu bersama Parma, saya tertegun melihat besarnya stadion. Bermain untuk Inter berbeda lagi. Saya langsung mencetak gol bersama Lautaro. Setelah sorakan besar itu, Anda tak mendengar apapun lagi. Semuanya berubah jadi emosi murni. Keputusan memilih Inter rupanya juga dipengaruhi momen unik. Boni mengaku Bastoni sempat mengatakan, tahun depan kamu datang ke sini, dalam duel Parma Inter musim lalu. Selain Bastoni, Wisek dan Acerbi disebut sebagai sosok yang lantang memotivasinya dalam latihan. Sang penyerang juga menegaskan betapa pentingnya peran Christian Cifu dalam kariernya. Di Milan, pelatih tetap orang yang sama seperti ketika di Parma, jujur, komunikatif. Dia selalu meminta saya bermain untuk tim, ujarnya. Boni mengaku ingin mengambil beberapa kualitas dari duet maut Inter, Lautaro Martinez dan Marcus Thuram. Saya ingin naluri mencetak gol Lautaro. Menjadi pencetak gol terbanyak keempat Inter di usianya sungguh luar biasa. Marcus bisa melakukan segalanya, gol, assist, dribbling. Kami berbeda, tapi bisa bermain bersama. Terkait derby, Boni menyamakan atmosfernya dengan laga sekelas El Clasico. Dari segi pesona dan kebesaran, itu seperti Barcelona versus Real Madrid. Ada duel seperti Dumfries versus Theo yang tak terlupakan. Dua tim tak saling membenci, tapi dalam 90 menit itu, semuanya adalah pertarungan. Semoga akhirnya semua berwarna nerazzurri. Meski penting, ia menilai derby tidak menentukan gelar. Masih November, apapun bisa terjadi. Tapi derby tetap krusial. Mendapatkan poin tambahan atas Milan, Napoli, Roma dan tim lain yang mengejar akan menjadi lompatan penting, tutupnya. Legenda Inter Milan, Alessandro Altobelli, memberikan sanjungan tinggi kepada Francesco Pio Esposito setelah striker muda tersebut kembali mencetak gol bersama timnas Italia. Dalam wawancaranya dengan La Stampa, Altobelli menilai Esposito memiliki kualitas untuk menjadi bintang besar di masa depan. Altobelli yang dikenal dengan julukan Spillo menegaskan bahwa potensi sang pemain sangat istimewa. Esposito bisa menjadi seorang juara. Kita punya banyak pemain muda yang kuat dan kita harus percaya pada mereka, ujarnya. Mantan penyerang nerazzurri itu juga menyoroti kombinasi fisik dan teknik yang dimiliki Esposito yang menurutnya menjadi alasan kuat Inter memilih mempertahankannya di skuad utama musim ini. Ia memiliki fisik dan kualitas. Jika Inter memutuskan untuk mengandalkannya sejak sekarang, itu karena mereka melihat potensi yang luar biasa, tambahnya. Altobelli pun memuji putusan Esposito yang menolak opsi peminjaman demi bertahan di Inter. Keputusannya sudah tepat.
Untuk menjadi seorang juara, sangat penting bermain di samping para juara lainnya. Tutupnya.